Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kapan dia menular? Dia menular kan fase yang di awal itu inkubasi udah menular. Terus kemudian habis gitu kan dia batuk pilek gitu. Batuk pilek ya, gejala prodromal namanya. Ya. Bagi prodromal itu dia menular. Nah, habis begitu dia mulai timbul mula-mula ada benjolan-benjolan itu di muka. Dari muka kemudian menjalar ke seluruh tubuh, termasuk ke telapak tangan. Ini muka yang dihajar pertama, Dok? Iya, muka. Terus dari muka kadang-kadang ada juga yang sampai ke mulut, sariawan, lidah. Dok, ini saya mau ngomong sama dokter gini. Kan orang nih, Dok. Orang kan kalau ada terkena serangan penyakit ataupun barang-barang itu kan ada suatu kemampuan untuk memberikan tanda ataupun dia mengeluarkan ya kalau misalkan itu kan. Nah, sekarang yang lazim kalau ada serangan terhadap diri kita, badan kita tuh bereaksinya seperti apa, Dok? Maksudnya nih barang berupa apa nih? Kuman atau apa? Ya apa aja sih, Dok? Nah, ini pertanyaan dokter bagus nih. Cia, kali ini saya ngasih nilai pertanyaan dokter bagus. Oh enggak, itu masuk barang-barang tuh masuk kayak macam-macam. Jadi contohnya nih, Dok ya. Kadang-kadang kita tuh misalkan kena penyakit nih. Terus kemudian otak kita sama badan kita tuh bereaksi. Nah, reaksi yang timbul itu misalnya contoh nih penyakit ada, Dok. Penyakit, ya kan? Kalau yang di luar daripada bukan penyakit mah orang digebukin, kan tandanya langsung pada biru-biru tuh, Dok. Nah, sekarang kalau benda yang nggak kasat mata atau bukan kasar gitu masuk ke dalam badan kita, terserang aja. Reaksi pertama dari badan tuh memberikan apa? Ya, dia akan keluarin reaksi. Misalnya contoh kalau sesuatu masuk lewat pernapasan, reaksi pertama batuk. Batuk dia akan keluarin. Kalau di mata, misalnya mata kita kecipratan apa, mata langsung keluar air mata. Nah, sekarang ada juga yang kayak begini, Dok. Tahu-tahu, ini kadang-kadang terjadi ke saya. Tahu-tahu keringat dingin. Atau badan panas. Nah, itu sebenarnya apa sih yang terjadi, Dok? Kalau badan, gini, suhu badan misalnya itu. Kenapa orang begini, kalau orang kena infeksi, ada kuman masuk, reaksi badan pertama panasin badan. Oh, panasin badan tuh sebagai supaya reaksi untuk mematikan kuman atau virus yang masuk. Jadi makanya sebenarnya kadang-kadang kalau orang panas sih biarinin aja kalau nggak terlalu tinggi banget sih. Karena kenapa itu adalah reaksi badan tuh untuk ngelawan sesuatu yang masuk itu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu penyakit masuk ke sini, kuman atau infeksi, Dok ya, tadi dokter bilangnya. Infeksi itu karena apa? Virus, Dok ya? Virus, biasanya virus. Nah, masuk itu badan akan memberikan panas yang berlebih daripada biasanya untuk membuat kuman atau virusnya itu mati gitu, Dok. Nah, misalnya contoh kalau kena ke hidung, keluar ingus. Ingus itu adalah sesuatu masuk lewat hidung, keluar. Kalau masuk ke mulut, dia batuk. Misalnya contoh kalau kamu makan kesedek, air masuk nyasar ke situ, pasti reaksinya batuk. Yang repot kalau masuknya ke kuping, Dok ya. Nggak bisa keluar, Dok. Oh enggak, dipancing, kita pancing. Kalau masuk air ke kuping diapain? Ingat nggak? Digituin lagi, Dok. Diisiin air lagi, digituin karena air tuh narik air. Pada waktu dia dibalikin lagi dia diketarik gitu loh. Iya. Nah, ini saya ngelihatnya gejala ini, Dok, sekarang. Kan dokter kan sering bolak-balik Singapura, Dok. Nah, Singapura sekarang udah mulai bukan Singapura dong sekarang. Singapura sama sekarang di Indonesia tuh di Denpasar itu udah mulai dipasang sensor panas. Ya. Ya kan? Terhadap tamu-tamu ataupun penerbang yang ikut penerbangan masuk ke wilayahnya mereka. Ya. Nah, itu sekarang dengan sensor panas itu tujuannya apa nih, Dok, kira-kira? Sebenarnya gini, kalau orang panas itu normal kan orang 37 derajat. Iya. Kalau panas dia infeksi. Berarti dia itu infeksi. Karena kadang-kadang ya itu tanda awal tuh ada infeksi. Sampai 37 itu masih normal. Oke. Kalau dia begitu lewat pintu itu kelihatan merah-merah, infeksi nih. Dia mendingan di karantina, diperiksa sama dokter. Oke, jadi supaya nggak masukin kuman ke dalam pulau itu. Jadi 37
Ada toleransinya nggak dok? 37, Ya, berapa? 37,5 lah Mas. 37,5 dianggap bahwa ya mungkin gara-gara habis kejemur di depan gitu masuk. Jadi kalau udah kayak gitu, dia diisolir atau dipindahin dulu. Diperiksa dulu. Periksa Ya dulu. jangan-jangan dia bawa penyakit karena sekarang ini dengan adanya transportasi orang dari mana ke mana itu penyebaran penyakit itu sangat cepat jadinya. Nah, Penyakit di satu negara masuk ke negara lain hanya gara-gara itu. ya kan karena sekarang udah mulai rame tuh dok. Kita kalah sama si monyet. Ya kan? Monyet udah berhasil bikin virus. Produksi virus dok, dikasih nama. Bukan monyet, jangan salahin monyet. Monyet itu korban, Franky. Oh korban. Dia itu menderita penyakit itu. Nah, masalahnya manusia bergaul sama monyet. Nah, karena kamu tahu itu kita pernah bahas dulu sedikit ya, tentang spill sedikit Sedikit dok ya. soal zoonosis. Masih Ya. ingat nggak zoonosis apa? Zoo apa? Soal tuh binatang. Iya, zoonosis itu penyakit binatang yang masuk ke orang. Oke. Apa coba contohnya? HIV, Ebola, HIV, virus. Nah, pokoknya, HIV itu diduga dari monyet. dari monyet. Apalagi COVID COVID, iya nih si COVID. diduga dari kelelawar. Iya. Diduga. Terus flu burung dari burung. Flu babi. Flu babi dari babi. Terus tahu nggak kalau Ini, cacar air apa namanya? Chicken Chicken pox. pox dari ikan, dari ayam. Dari ayam, Nah. chicken pox. Terus ada cowpox. Sapi. Ya, cacar sapi. Ada. Nah, yang terakhir ini yang bikin heboh itu cacar monyet. Nah, sekarang pertanyaannya, itu dari monyet nular ke orang, itu namanya zoonosis. Ya, jadi si monyet ini sebagai Kena cacar. kena cacar. Terus manusia bergaul sama dia. Cuman singkatannya ini dok, yang menurut saya kadang-kadang kita bisa salah baca. Mpox. Kalau dibaca mpox sih masih mending dok. Kalau dibacanya empok-empok gimana dok? Loh enggak, tapi mpox itu lebih disukai daripada monkeypox. Kenapa? Ya kalau mangkinya nggak salah disalah-salahin. Aduh, ya. Iya. Kalau mpox kan lebih keren. Sekarang si Nggak. monyet itu, nah kadang-kadang saya berpikir lebih kritis nih dok. Si kelelawar, si segala macam binatang tadi yang membawa virus tadi dok. Dia dapatnya dari mana tuh? Main dari mana tuh? Loh, semua binatang itu pasti punya penyakit. Manusia aja punya penyakit kok. Oke. Dia penyakitnya sama dia ya urusan dia. Tapi masalahnya Dia nggak kenapa-napa gitu ya? bukan. Waktu itu pernah dengar nggak? Mm-mm. Flu-nya virus yang ada di anjing? Mm-mm. Ya di anjing karena kita nggak apa-apa. Flu kita ke dia, kita flu. Kita bergaul sama anjing, Iya. anjing nggak apa-apa. Itu yang terus saya tanya. Tapi pada suatu saat kalau dia bisa masuk ke orang, kadang-kadang di anjing nggak apa-apa, di kita apa-apa. Itu loh masalahnya. Bisa berubah. Jadi yang sekarang si apa dokter bilang tadi mpox. Mpox. Saya bilangnya empok aja dok. Enggak, tapi kenapa dia heboh, Franky? Kamu pernah enggak kenapa dihebohin? Jadi Itu padahal dia penyakit lama loh. Tahun 58 sudah ada itu. Wah, itu zaman saya belum lahir, dok. Enggak, sekarang masalahnya kenapa dia ribut? Ya, timbul lagi kasus lah. Bukan. Pada tahun 2024, 14 Agustus, direkturnya si WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengumumkan bahwa dunia itu terkena wabah itu. Oh, dulu nggak diumumin. Nggak diumumin karena sekarang itu wabahnya itu meluas ke berbagai negara. 100 negara kena, Franky, sekarang. 100 negara. Di dunia. Dengan korban sekitar 100.000 orang. Oke. Yang mati sampai 3%. 3.000. Iya. Nah itu wabah. Dulu di awal itu pertama kali munculnya tahun 58 di Denmark. Tahun 58 dia udah mulai ada tuh dok. Ada. Ketemunya gini kan di Denmark itu ada pusat-pusat penelitian kan dengan kedokteran. Di pusat penelitian itu dipelihara lah monyet. Nah monyetnya kena cacar. Banyak itu monyet yang kena cacar. Sudah. Orang sudah tahu udah diisolasi tuh virusnya. Virusnya namanya pox virus, orthopox virus, sejenis virus, namanya pox virus, familinya pox virus. Nah, ketemu, ya udah. Terus tahun 70-an di daerah Kongo meledak.
kasus. Diperiksa ternyata itu dia. Jadi virus monyet. Berarti dibawa dari orang Denmark ke Kongo tuh? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Ini yang di Denmark itu di monyet adanya, bukan pada orang. Bukan pada monyet. Ya itu penyakit monyet lah. Itu urusannya dokter hewan kan. Tapi pada pertama kali kena pada manusia tahun 70-an. Oke, saya nggak pegang ngomong hubungannya deh, Dok. Oke, dia ada di situ. Tapi jangan masalahnya. Pernah nggak ingat sama kita ngobrol sama dokter Samuel? Iya. Dia bilang ada penyakit kuru. Kuman kan? Adanya di hutan. Hutan itu adalah manusia tidak tinggal di hutan, yeah, bukan dia main kita. Di hutan, dia main-main, kadang-kadang dia geser kulitnya sama kulit kayu segala macam, ada kuman masuk ke orang, jadilah penyakit kuru, frambusia. Yang penyakitnya seperti sipilis. Yang katanya kalau orang kena penyakit frambusia itu diperiksa sipilis positif, padahal dia bukan sipilis, kumannya doang mirip. Nah itu artinya kenapa pada suatu saat manusia masuk ke hutan, dia bergaul dengan binatang. Zaman dulu orang mana ada yang pelihara misalnya ular, pelihara buaya, pelihara singa, pelihara macam. Lama-lama orang yang mendekatkan binatang-binatang ke kita. Terus kamu pergilah ke daerah-daerah yang di mana anjing aja dimakan, kucing dimakan, kelelawar dimakan, apapun dimakan. Nah, disitulah mulainya ada zoonosis pindah ke orang. Karena kita yang mendekati diri kita ke binatang-binatang atau lingkungan-lingkungan yang bukan lingkungan kita. Ya. Jadi gara-gara kita terlalu tanda kutip rakus nih, Dok ya. Oh iya, dan dalam sejarah itu dikatakan binatang ya makhluk, ya binatang lah yang paling ganas dan paling buas itu adalah manusia. Dia menjarah kemana-mana, Frankie. Nah, itu dia tuh. Jadi di antara manusia aja yang paling binatang takutin, tahu nggak dari ras suku mana, Dok? Dari Cina, Dok. Nggak percaya. Jadi gini, beruang ketemu orang Asia atau orang bule, takut dia. Kenapa? Karena bisa nanti diterkam. Ketemu orang Afrika, dia takut. Begitu kalau orang Cina, beruangnya kabur. Karena ada masakan dari cakar beruang. Jangan sampai nanti cakar gue katanya dibikin makanan sama si orang Cina ini. Oh bukan, itu ikan hiu juga. Orang lain takut sama ikan hiu, sama orang Cina dimasak. Jadi, ya itu, memang apapun dimakan. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Filosofinya. Saya nggak tahu filosofinya, tapi yang saya lihat, saya ngegambarin sih gini. Populasi negara Cina itu manusianya sampai 2 miliar lebih. Jadi keperluan makanannya 1,6 miliar, Frankie. Jangan ditambah-tambahin dong. Ditambahin, Dok, biar lebih bombastis. 1,6 miliar. Jadi kan keperluan terhadap suplai makanan kan banyak variasinya. Ya, gitu kira-kira. Betul, kali ini betul kamu Frankie 100. Karena itu salah satu alasan. Soalnya ada yang bahas, ini kenapa sih orang-orang di sana tuh apa aja dimakan? Oh, orangnya banyak. Iya. Ya dia mau ngasih makan yang banyak itu ya dia apapun dia makan. Ya. Tapi bukan itu, beruangnya bukan cakarnya, Frankie, dimakan empedunya juga. Nah, apalagi udah kagak punya tangan, dalamannya diambil juga lagi kan, si burungnya kabur gitu. Nah, balik kepada si virus monyet tadi, Dok. Monyet nyebarin kata dokter sampai 100 negara lebih di 100 seluruh negara dan 100 dunia. ribu kasus katanya 100 ribu sekarang. kasus. Di Indonesia sudah masuk, Frankie. Nah, tapi kok nggak seheboh COVID, Dok? Belum. Jangan deh, Dok. Tapi masalahnya gini, di awal di Afrika, Afrika Tengah, menjalar ke Afrika Timur, kemudian seluruh Afrika, dari Afrika masuk ke Amerika. Ya sebenarnya bikin heboh tuh di Amerika. Amerika tuh banyak sekali, Frankie. Di Amerika banyak. Habis di Amerika masuk ke Inggris, masuk ke Israel, masuk ke Singapura. Dari Singapura masuk ke Indonesia. Sekarang kita tuh udah ada sekitar hampir 100 jumlahnya. Hampir 100 ya. Nah masalahnya begini. Pada waktu di Afrika di sana, itu kematiannya lumayan tinggi, 5% Frankie yang meninggal. Begitu dia nyebar kemana-mana itu, ini namanya clade 1. Jadi gelombang 1 lah. Belakang dia masuk ke Amerika dan segala macam, virulitasnya lumayan berkurang. Maksudnya dia mudah nyebar, tapi kematiannya tuh rendah, cuman paling maksimal 3%. Nah, sekarang masuk ke Indonesia,
masalahnya tuh sudah ada yang dari virus kelompok pertama itu yang namanya clade 1, ada clade 1B, dia berubah virusnya masuk ke Indonesia itu lebih ganas, Frankie. Nah, Dok, Diduga itu kematiannya lebih tinggi gitu loh. ini kan virus dari tahun 58 udah ketemu kata dokter ya. Ya, pada monyet. Tadinya hilang. Nah. Bukan hilang, mungkin saja tetap aja di monyet. Oh, ada. Nah, setelah itu dia baru pindah ke manusia. Sebab begini, nggak gampang virus atau kuman dari binatang pindah ke orang. Pasti ada sesuatu yang membuat dia itu bisa pindah. Kita tidak tahu apa. Dia itu bermutasi atau tetap virus yang lama, Dok? Bermutasi masuk ke orang. Nah, setelah dari orang belum tentu dia bisa nyebar, Frankie. Itu sifatnya seperti itu. Tapi pada saat kalau dia udah berubah dan bisa nyebar orang ke orang, nah disitulah baru jadi masalah. Itulah namanya zoonosis. Aduh, jadi sekarang nih tetap kita harus waspada. Nah, si virus ini kan kita juga ingat dulu waktu zamannya COVID. Mereka itu yang fatal nih, Dok, sampai meninggal itu kan bukan hanya orang yang terkena, artinya bukan hanya, tapi orang kalau terkena COVID aja sih nggak ada masalah. Biasanya kan banyak banget yang sembuh, Dok. Oh, memang sebagian besar sembuh. Nah, tapi kan ternyata yang fatal itu karena mereka punya penyakit bawaan. Ya. Nah, sekarang si Mpox sih dokter bilang ya. Si Mpox tadi, ini bisa fatal juga nggak sih, Dok? Nah, itu dia. Dia pada waktu yang di Afrika, itu tingkat kematiannya tinggi 5%, Frankie. Itu clade 1 namanya. 5% yang mati, banyak sih itu. Tapi masih di Afrika situ. Tapi yang jadi masalah kan banyak orang Afrika pergi keluar. Atau orang luar masuk ke Afrika. Nah, itu mereka bawalah ke Amerika, ke Israel, ke Inggris, terakhir ke Singapura. Dari Singapura masuklah ke Indonesia. Itu masalahnya. Nah, menjadi masalah kenapa itu disebut wabah dunia, dinyatakan sebagai wabah dunia. Bulan Agustus kemarin. Karena sudah nyebar sampai sekarang udah 100 negara yang kena. 100 negara. Nah, walaupun tingkat kematiannya lebih rendah. Sekarang kalau dinyatakan sebenarnya bahaya nggak sih? 99,9% tuh survive lagi. Iya, artinya cuma 0,1%. Kecil banget ya. Nah, itu. Tetapi belakangan itu sudah mulai ada mutasi-mutasi. Katanya dia tadinya yang menyebar ke seluruh dunia itu rata-rata sekitar 1% yang meninggal. Nah. Jadi dari 5% 1%. Tapi sekarang konon sudah ada virus yang berubah lagi, kematiannya 3%. Itu yang bikin kemudian di Indonesia sendiri langsung dinyatakan sebagai sesuatu alarm. Jangan sampai dia jadi seperti COVID gitu loh. Nah, sekarang, Dok, kan kita ngomong si Mpox. Tentunya saya pun sekarang berpikir Mpox ini gejalanya seperti apa? Terus kemudian bentuknya seperti apa kan kalau si COVID kan sampai orang ngap-ngapan tuh. Nah, masalahnya ini si Pox itu. Kita dulu trauma dengan Pox itu. Ingat nggak? Saya pernah cerita. Itu spill sedikit pada waktu bagaimana pertama kali orang Indonesia jadi dokter. Terpaksa karena si Belanda tidak berani ngobatin orang cacar. Cacar itu Pox, namanya smallpox. Smallpox. Cacar itu banyak yang mati, Frankie. Di seluruh dunia kena. Di Indonesia banyak. Si Belanda ini kagak berani nangani gitu. Makanya dia bilang, orang-orang inlander, siapa yang mau jadi dokter? Gua ajarin lo jadi dokter. Diajarin dokter, ditipu sebenarnya. Diajarin ilmu kedokteran, tapi ilmunya cuma sebatas mantri cacar. Udah gitu, nah lo udah dokter. Sekarang lo obatin deh orang-orang lo gitu loh. Nah, disitulah pertama kali orang Indonesia jadi dokter, Frankie. Nah, itu trauma itu sampai sekarang. Sampai kemudian mereka lakukan vaksinasi cacar. Ingat nggak waktu kecil kamu divaksinasi yang garis 2 di sini? Iya, nggak boleh kabur tuh, Dok. Saya tadinya mau kabur, tapi nggak bisa. Kita di dalam antrian barisan. Iya, udah gitu kan kelihatan di sini langsung ada cacat kan di situ, jaringan parut kan 2 biji tuh, 11 gitu. Iya. Nah, itu pada waktu gara-gara cacar itu banyak yang mati, divaksin semua, kemudian setelah berapa puluh tahun hilang. Itu kenapa dibikin angka 11 Dok ya? 2 kali gitu ya? Tahu nggak kenapanya, Dok? Bagus aja 11 lagi. Nggak, tapi sekarang orang masih digituin juga nggak sih? Nggak ada. Udah nggak ada lagi? Karena cacarnya udah hilang. Virus itu hilang. Virus cacar masih ada, tapi ada di lab doang. Oke. Jadi masuk ke dalam sejarah deh ya?
dalam sejarah, tapi masih ada tuh kalau ada orang yang jahat tuh ya diperbanyak terus dilebarin bisa wabah lagi. Nah, itu seperti itu karena trauma itulah, itu makanya itu jadi kalau dan kebetulan virusnya penyebabnya sama. Sama-sama pox virus. Makanya itu mengkhawatirkan karena dia kok nyebarnya cepet banget gitu yang terakhir gitu. Nah, si Mpox ini dok, bentuk penularannya tuh melalui apa nih dok? Ini sekarang jangan penularan dulu, gejalanya dulu, Frankie. Nah, orang ketularan, kalau dia ketularan itu dia nggak otomatis dia sakit, nggak otomatis. Jadi masih kelihatan kayak baik-baik aja ya? Sangat baik. Itu Padahal, namanya masa inkubasi, Frankie. Padahal sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu adalah masa di mana virus masuk badan kita, dia berkembang biak di badan kita, belum menimbulkan penyakit. Namanya masa inkubasi, itu 1-2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Iya. Lama tuh dok. Lama. Nah, setelah 1-2 minggu, kemudian mulailah kamu masuk ke gejala. Gejalanya namanya prodromal. Seperti virus, seperti flu. Flu karena virus. Apa? Sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, lemas, batuk, pilek, leher tenggorokan sakit. Persis seperti flu, 100% sama. Itu cuma sekitar 3 hari, 1-3 hari. Sekarang dokter bilang 1 sampai 2 minggu tuh kan ya. Nah, sekarang kalau kita punya kekebalan tubuh bagus dok, berkembang nggak tuh si virusnya dok? Bisa mati. Iya. Artinya nggak bisa berkembang di badan kita? Enggak, makanya itu sebabnya daya tahan penting saya bilang. Karena virus itu adalah daya tahan. Kalau kamu masuk, prodromal itu dia ternyata berhasil dia berkembang biak, jadi kekebalan kita nggak bisa itu, mulai timbul gejalanya gejala flu. Artinya kita sebenarnya sekarang tuh sederhananya adalah kita harus perkuat kekebalan badan kita dulu. Ya, betul. Olahraga lah dok ya, gitu ya. Nah itu gejalanya gejala flu, BPP, batuk, pilek, panas, sakit kepala, badan-badan pegel, otot-otot nyeri-nyeri semua, lemes, ya gitu. Nah, cuma 1-2-3 hari, 1-3 hari. Setelah gitu mulai timbul di muka, melenting seperti jerawat, keras di jerawat. Lama-lama dia ada airnya. Kayak cacar dong. Itu dia makanya disebut cacar karena dia virus cacar itu menyebabkan seperti ada airnya. Ada airnya itu namanya vesikel. Gelembung isinya cair. Cairannya putih. Lama-lama cairannya itu jadi seperti nanah, isinya nanah. Lama-lama dia jadi keropeng. Jadi kering, keropeng. Terus udah keropeng dia copot. Nah, kalau dicopot itu sembuh. Nah, fase itu antara 4-6 minggu. Lama loh. Lama, justru itu kan biasanya kan kalau kita sakit pilek aja nih dok. Kita pilek tuh orang begitu masuk ketemu tempat yang sama, langsung besoknya atau malamnya udah kita ngerasanya udah gak enak. Ya kan? Dan satu, kalau batuk pilek kan 5 hari sembuh. Ini rada lama. Tadi masa inkubasinya dari sejak kena sampai dia timbul gejala itu antara 1-2 minggu. Tapi ingat di Mpox ini selama 1-2 minggu kita masih sehat, sudah bisa nulari orang. Tapi kalau menulari orang loh, artinya kamu udah karena kamu belum sakit, kamu bisa nulari orang. Tapi kalau BP2 aja sih kurang lengkap dok. Apa? BP3 kayak di sekolah dok. Batuk, pilek, panas, pusing. Nah, ya ada pusingnya juga. Sakit kepala. BP3 dok. Jadi maksudnya saya, itulah bahayanya. Kita sudah ketularan, belum ada gejala, tapi kita udah bisa nulari. Oke, jadi artinya sekarang nih ada satu istilahnya serangan nih, joret gitu masuk ke badan kita nih. Ya. Kita kan belum pasti nih kita nih bakal terjangkit atau enggak. Sementara dia nempel di kita, maka kita udah menjadi pantulannya si virus tadi tuh dok. Nah itu dia makanya dia menyebar cepat, Frank. Nah loh, jadi artinya kita nggak bisa nuduh orang istilahnya kita nggak bisa tahu kita ketularan dari siapa. Misalkan kita bergaul sama dia nggak apa-apa. Tahu-tahu kita ketularan. Nah, yang paling berbahaya siapa? Tenaga kesehatan, Frankie. Iya. Loh, mana bisa dia menolak pasien? Begitu ada pasien pada suatu saat dia udah kena, dia udah bisa nulari ke pasien lain. Satu lagi sekolah. Anak sekolah kan main-main gitu. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, kapan dia menular? Dia menular ke fase yang di awal itu, inkubasi udah menular. Terus kemudian habis gitu kan dia batuk pilek gitu.
batuk pilek ya, gejala prodromal namanya. Ya. Bagi prodromal itu dia menular. Nah, habis begitu dia mulai timbul mula-mula ada benjolan-benjolan itu di muka. Dari muka kemudian menjalar ke seluruh tubuh, termasuk ke telapak tangan. Ini muka yang dihajar pertama, Dok? Iya, muka. Terus dari muka kadang-kadang ada juga yang sampai ke mulut, sariawan, lidah, terus muka, terus menjalar kemana-mana. Pokoknya prinsipnya begini, pada waktu dia udah mulai muncul, kita tempel, kita ke sini, dia bisa dimindah kemana, bisa kemana pun. Jadi nggak boleh disentuh. Iya Dok, saya mau tanya sedikit nih, agak melenceng nih. Cacar sama tampak beda sih? Gejalanya mirip. Mirip kan Dok? Mirip. Berarti ini juga bisa kita Kalau sangka. tampak mulainya di belakang telinga, Franky. Oh gitu. Kalau dia di muka. Jadi tampak ini bisa aja orang salah ngomong atau itu karena gejalanya mirip. Kalau tampak tuh biasanya merah-merah, tapi nggak melenting. Kalau melenting itu cacar namanya. Entah cacar air, cacar... Kalau yang melenting, akhirnya hitam, itu namanya cacar ya? Cacar atau herpes. Herpes juga sama, melenting juga. Nah, itu kalau sampai melenting, pecah, kena air, sakit ya Dok? Nah, kalau di cacar monyet, dia bisa sakit dan bisa gatel. Nah, karena saking sakitnya dia datang ke rumah sakit, ya terpaksa sama dokter dikasih obat anti sakit. Bukan dikasih bedak? Nggak, dikasih obat anti sakit karena sakit-sakit banget. Kadang-kadang gatel. Nah, gatel itu makin parah kalau dia mandi air hangat, Franky. Gatel makin parah. Makanya kalau orang sakit cacar monyet, mpox, mesti mandinya pakai air dingin. Kalau kita nggak mandi, nggak apa-apa Dok? Lah nggak mandi, ya gatel lah tuh. Nggak, artinya kan gini. Ini saya waktu masih kecil, bahkan saya sampai kena tampak itu 2-3 kali Dok. Nggak boleh mandi sama keluarga. Ya karena itu takut daya tahan kamu turun. Jadi nggak apa-apa tapi kan Dok? Ya enggak. Kalau daya tahan asal-asal nggak kelayapan ya di rumah aja sih nggak apa-apa, nggak keringetan kan. Ya kayak dokter udah tahu kelayapan saya Dok jam berapa Dok? Jam 2 malam di mimpi. Jadi gitu Franky. Jadi gejalanya sih sebenarnya ya seperti biasa aja. Cuman kalau lihat bisa di browsing di internet, kalau lihat di Afrika, wah ininya banyak sekali tuh. Itu belentisnya tuh gede-gede apa kecil Dok? Kecil, kira-kira ukuran antara 1 sampai 2 mili? 2 mili gitu. Ya gede lah, paling 1/2 mili. Kayak jerawat lah ya ukurannya Dok ya. Ukuran jerawat, cuman dia istilahnya mula-mula keras, lama-lama dia melenting isinya air, lama-lama jadi isinya nanah. Setelah itu kering, keropeng. Kayak kering kayak koreng. Nanti koreng copot. Kadang-kadang koreng copot jadi melekuk. Nggak bisa mulus lagi tuh Dok? Bisa. Oh. Ada, tapi kalau yang dalam ya bisa nggak itu. Makanya yang gituan nggak boleh itu. Dan itu sangat infeksius tuh itunya. Apa? Nanahnya, keropengnya, jadi nggak boleh dikeletusin. Kadang-kadang orang kan suka iseng. Iya. Nggak sadar Dok kalau yang kayak gitu. Kadang-kadang dikorek gitu. Belum kering dikorek. Nah, pokoknya selama dia belum copot sendiri itu dia masih menular. Artinya kalau dia copot sendiri itu sebenarnya udah mati kali si virusnya tadi Dok ya? Iya. Ya kan? Jadi makanya nggak nular lagi ya. Nah, dia kalau dia udah copot sendiri, nah itu udah nggak nular. Tapi selama dia masih ada keropengnya, masih ada kerak-keraknya itu ya, yang belum copot itu masih menular. Oke. Jadi penularan itu menyerang pertama di muka. Iya. Muka bikin orang nggak pede deh ya ketemu orang Dok ya. Nah sebenarnya itu udah suatu hal yang bagus sih Dok. Maksud saya bagus begini. Kalau kita nyerangnya di badan, kan masih bisa disembunyikan. Ya. Nah dia kan masih bisa bebas berkeliaran tuh. Kalau dia di muka, maka kan baik si orangnya sendiri itu nggak pede maupun kita bisa ngeliat, dia sedang kena cacar. Jangan deket-deket sama dia gitu kan. Nah, masalahnya kembali tadi dia nularan lewat apa? Nah, kalau dia sebelum muncul gejala pada kulitnya itu, dia menularkan lewat droplet. Ya, jadi droplet. Itu dia seperti itu. Tapi kalau dia udah kena itu kulit, pokoknya saban kita menyentuh itu dia bisa nular. Artinya orangnya sendiri dia sini dia pegang sini dan dipindah ke tangan. Pokoknya kemana dia megang itu bisa ketularan. Dia megang ini, megang mejanya dipegang orang itu bisa. Jadi lewat sentuhan. Apalagi kalau dia kulit sama kulit, bersenggolan, pelukan, ciuman, nah itu udah pasti kena. Anak misalnya anak bayi kena, digendong-gendong sama ibunya kena. Kayak Teletubbies berpelukan gitu ya? Ya, pelukan, ciuman. Nah makanya sempet suatu saat itu ya,
cacar monyet ini dicurigai penyakit antar orang gay. Mereka melakukan hubungan seksual, kemudian berkembanglah di antara mereka penyakit itu. Sempat diduga, tapi kemudian itu dibantah. Penelitian menunjukkan bukan gara-gara gaynya, karena itu bukan penyakit hubungan seksual, tetapi karena kontak erat. Jadi kontak erat antara kulit dengan kulit itu prinsip yang pertama. Berarti ini penularannya lebih parah daripada COVID nih, Dok. COVID kan dropletnya itu nempel ke sini, yang ini yang makanya daerah sensitif yang nggak boleh. Sementara kalau si cacar karena mpox ini, badan kita pun istilahnya udah menjadi medan magnet buat nularin kan, Dok? Iya. Nah, dan itu selain itu tahu nggak, barang-barang yang disentuh sama orang itu, kan aku termasuk baju. Nah, apalagi tuh baju, terus kemudian anduk, tempat tidur, apapun. Ya kan kalau kita misalnya waktu zaman COVID, kita begini aja masih salaman masih oke. Nah sekarang begini udah nggak bisa tuh, Dok. Iya. Karena dianya sendiri pegang, dia pegang sini, dia nular. Jadi itu yang membahayakan. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dia kena ke anak kecil, Frankie. Karena anak kecil, anaknya masih sekolah, di rumah kan. Tapi pada suatu saat setelah kebayangan gitu, kalau dia misalnya begitu keluar itu 4 minggu baru hilang, apa yang terjadi? Ya anaknya kan ketinggalan sekolah. Ibunya bilang ya udahlah ini udah tinggal sedikit ya, mungkin yang mukanya udah bersih di dalam-dalam doang. Udahlah kamu sekolah daripada nanti mesti ujian susulan. Oh iya. Masuk sekolah. Biasanya orang tua begitu, Dok. Terlalu memaksakan anak. Egois juga itu kan sebenarnya egois. Dia nggak peduli orang lain. Nah kalau di masuk sekolah bisa satu sekolah kena semua, Frankie. Anak itu udah pasti main kan, kalau anak SD main di tempat playground di situ. Nah, Dok. Tadi kan kita ngomong masalah anak main. Tadi dokter yang ketemu sampai terpaparnya di sini. Kalau dia terkena sakit mpox ini, Dok, dia punya semangat untuk mainnya masih ada nggak, Dok? Ataupun dia menderita, kan kalau kita kena kita batuk pilek aja nih, Dok, otomatis kan kita punya stamina drop. Nah, pada waktu prodromal, dia maunya istirahat aja, lemes badannya. Tapi setelah itu, cuman ada lesi-lesi di kulit doang. Mungkin di situ dia sudah kayaknya normal, tapi dia infeksius. Tadi dokter bilang prodromal, penyakit awal, gejala awal. Gejala awal. Pro biasa dromal, DROMAL ya. Oke. Itu gejala flu. Begitu udah kulit, nah disitulah baru orang curiga, jangan-jangan cacar monyet. Terus buat tahu cacar monyet gimana? Ya, jadi artinya pada saat dia prodromal, dia itu stamina turun. Iya kayak orang flu lah, nggak mungkin dia sekolah, nggak mungkin dia main. Tapi begitu dia mulai sudah terkontaminasi dengan buruk badannya, dan dia ngerasa udah baik-baik aja, dia main. Nah disitulah dia itu di situ jadi orang nggak boleh egois. Jadi ranjau tadi, Dok. Ya. Nah tadi dokter sebutin apa? Tahu nggak apa? Kalau mau tahu itu dia kena cacar monyet benar apa enggak? Bagaimana? Ke dokter lah. Saya pikir dikasih pisang aja, Dok, dia, Dok. Kalau dia enggak, sama pisang dedoyan. Ke dokter, terus ke dokter, sama dokter nanti lesinya itu diambil kayak diusap sama dokter, diperiksa PCR, sama seperti itu. Pemeriksaan PCR keluarlah itu cacar monyet udah. Kalau udah cacar monyet ya udah dia harus di rumah terus sampai dia rontok itunya, keropengnya. Nah orengnya. Kan selain cacar monyet kan cacar-cacar lain kan mirip-mirip juga, Dok. Yang sekarang yang masih ada di Indonesia ada apa aja? Di dunia ada, Dok, yang masih bertahan di dunia. Cacar apa aja? Cacar air masih ada, masih banyak. Cacar air masih banyak. Herpes masih ada. Herpes sama itu hampir sama. Herpes ada herpes cacar ular, pernah tahu dengan cacar ular? Herpes zoster. Enggak. Yang ada di pinggang itu. Itu ada, masih ada cacar herpes simplex yang penyakit kelamin itu. Ada masih. Banyak masih. Jadi yang kalau herpes ular adanya di badan. Itu bentuknya kayak apa? Sama persis seperti melenting dia ngumpul, beberapa belentingan kumpul di satu tempat. Sakit. Nah, jadi di sini kalau kena mpox di sini artinya kita sebenarnya nggak usah repot-repot, Dok, ya. Dan itu adalah penyakit virus, sembuh sendiri, 99% sembuh.
Sembuh. Jadi cuma istirahat aja di rumah. Nah, Makan yang enak, tidur, banyakin tidur, makan vitamin, cuma begitu aja. Kalau dia panas, ya kasih obat panas. Kalau sakit, ganti obat sakit. Ada beberapa orang kadang-kadang mengalami sembelit ya. Dia makan makanan yang bisa bikin lebih lancar buang airnya. oke. Nah, sekarang ada pertanyaan iseng saya nih, Dok. Dokter bilang kan 99,9% sembuh. Sembuh. Artinya kita nggak usah terlalu curiga, nggak usah terlalu takut sama si ini. Pertanyaan saya 100 dikurangi 99,9 berarti kan ada 0,01% meninggal nih, Dok. Saya mau tahu dia meninggalnya tuh kenapa? Sebabnya, Dok. Meninggalnya. Nah, yang jelas dia lupa napas kan, Dok? Gini, mekanisme meninggalnya kita nggak pernah tahu. Mungkin dia menyerang organ-organ yang penting di dalam, kita juga nggak tahu. Atau mungkin, atau nih Dok, saya sok tahu dikit. Kayak si COVID tadi, Dok ya. Pada saat dia terkena, ada bagian-bagian yang memang nggak boleh kena di situnya, daerah situnya kali, Dok ya. Kalau saya sih cenderungnya ada organ dalam yang dia diserang sama dia. Ada Soalnya organ dalam ya. kalau kasus kayak begitu kebanyakan sih tidak dilakukan otopsi, Frankie. Jadi kita tidak tahu kerusakan yang di dalam seperti apa. Tapi tingkat kematian lebih rendah. Sebenarnya kalau saya sendiri pribadi ya, saya lebih takut sama DBD, Frankie. DBD itu 25% lebih kematiannya. Ya. Bisa sampai 29% yang meninggal. Oh ini kan cuman maksimal aja katanya dia bilang cuma 3% maksimal. Yang tertinggi di Afrika tuh 5%. Jadi dari 100 yang meninggal 5. Enggak terlalu banyak sebenarnya. Karena cara hidup mereka yang kurang sehat tuh, Dok. Ya kemungkinan kan. Ya saya nggak tahu, tapi pokoknya di sana virusnya juga mungkin lebih ganas. Tapi yang sekarang ini tidak begitu ganas, tapi katanya ada mutasi baru yang masuk, diduga itu udah masuk ke berbagai macam negara. Dengan tingkat kematian sekitar 3%. Ya. Nah tapi bisa dicegah nggak? Ya itu, baru saya mau nanyain, Dok. Kecepatan dokter ngomongin nih. Saya belum ngomong, dokter udah ngomong. Iya, sekarang gini, kan tadi kalau soal obat, dia tidak ada obat, Frankie. Nggak perlu diobatin kan tadi dokter bilang. Penyembuhannya sederhana. Badan dikasih istirahat, nanti membentuk kekuatan, maka si virusnya istilahnya bosan sendiri sama badan kita, Dok ya. Badan kita bisa menanggulangi, prinsipnya begitu. Nah sekarang kalau pada saat karena kita kena, apa yang mesti dilakukan? Ya kalau selama di rumah kita tuh mencegah supaya kita jangan iseng. Kalau ada ini jangan dikobet, jangan dikorek-korek, apalagi sampai dikorek-korek sampai dia pecah, dipecahin itu gelembungnya jangan. Kalau orang dewasa sih gampang dibilangin gitu, yang repot anak kecil, Dok ya. Itu dia. Jangan dipegang-pegang itu dan jangan kemudian disentuh-sentuh bagian badan yang lain. Itu satu. Jadi orangnya sebaiknya pakai masker supaya dia nggak batuk-batuk sembarangan. Nggak boleh pegang-pegang, nggak boleh. Jadi itu gitu. Kalau dia pakai baju segala macam, bajunya dicuci bersih-bersih. Dipisahin kali nyuci. Dipisahin. Nah bajunya bagaimana menghilangkan virus? Virus itu, untungnya virus itu gampang dibunuh. Caranya pakai air hangat. Nah, direndam di air hangat dan air deterjen. Deterjen itu bisa mecahin virusnya pecah. Tapi dikasih alkohol. Saya lebih setuju pakai deterjen aja, Dok. Soalnya ini ada cerita konyol, Dok. Apa? Sekarang banyak kan baju tuh terbuat dari tetoron, polyester yang istilahnya sintetis, Dok. Kalau kita kasih panas, Dok, mengkerut tuh bajunya, Dok, jadi kecil ukurannya nggak sesuai lagi. Iya, bisa dilungsurin ke adik kan. Ya makanya saya bilang setuju kalau pakai deterjen aja, Dok. Oke, pakai deterjen. Tapi itu dipisahkan, memang baju dipisahkan, handuk dipisah. Ya hati-hati lah. Artinya orang tersebut diberikan pemakaian khusus lah ya barang-barangnya ya. Terus kalau orang yang mau ngerawat dia dan segala macam ya pakai sarung tangan, terutama misalnya kayak tenaga kesehatan atau orang tua. Ya pakai sarung tangan, pakai masker supaya dia nggak ketularan gitu. Terus sering-sering cuci tangan, itu kan? Kan sebenarnya gitu. Nah, maskernya itu yang kata bisa melindungi ya biasa N95 itu kita ya. Nah kalau satu lagi dia bisa juga kena lewat kontak dari mukosa. Kalau perawat segala macam sebaiknya ya seperti pakai APD lah, pakai Google dan segala macam. Jadi itu ya seperti itu. Yang saya mau tanyakan selanjutnya nih, Dok.
kalau si COVID kemarin kan ada tuh katanya kalau sudah berapa hari ya berarti barang tersebut sudah aman deh. Oh, kalau COVID tuh di luar tubuh manusia itu dia cepat mati. Nah, kalau si ini berapa lama dia bertahan? Nggak pernah ada yang penelitian belum begitu. Sampai ke sana ya? Nggak sampai sebanyak itu, seluruh dunia kan cuma 100.000 pasien. Jadi dan kita banyak nggak tahu macam-macam soal begituan. Jadi intinya karena kita belum ada penelitian mengenai berapa lamanya, anggap aja ini cukup waktu lama karena tadi dokter bilang inkubasinya aja 1 sampai 2 minggu. Iya. Artinya nih si virus ya rada bandel juga nih. Dan satu penyakitnya begitu dia udah mulai kena kulit mulai muncul itu berlangsungnya 4 sampai 6 minggu, lama Frankie. Artinya kalau anak sekolah itu siap-siap itu. Kalau mahasiswa ya siap-siap 1 semester ngulang Frankie. Ya kalau 4 minggu itu kan 1,5 bulan. 6 minggu. 6 minggu 4 sampai 1,5 bulan. Ya bisa ketinggalan pelajaran. Anak-anak ibu-ibu tuh terutama pasti stres ya kalau anaknya 1 bulan nggak masuk. Nah itu godaannya adalah suruh anak masuk ketularan yang lain gitu loh. Ya termasuk yang nganterinnya juga kan dok. Iya. Ya kan. Tapi ya beruntungnya bahwa virus ini nggak separah si COVID dok ya. Iya. Tapi kan karena sakitnya lama itu yang bikin orang stres. Dan orang takutnya cacat Frankie. Kan kalau gitu-gitu kalau cacat lo inget gak? Orang kena cacar, kalau dia udah sembuh, bopeng kan? Iya, yang ini ini tadi pertanyaan saya bisa hilang nggak tuh? Bopengnya itu. Kita nggak pernah tahu karena kejadian yang gitu belum nggak separah itu. Tapi ada waktu dulu, waktu cacar yang mati banyak, Frankie. Ya, karena mungkin mereka belum tahu dok cara penyembuhannya. Enggak, tapi memang virusnya lebih ganas, Frankie. Virusnya lebih ganas. Dan itu pada waktu itu seluruh dunia itu yang kena jutaan, Frankie. Jauh dari ini, tapi sekarang kan kita udah punya pengalaman wabah berapa kali, kita kan nggak mau ini terjadi lagi gitu loh. Nah, ya, tapi ada satu hal yang kadang-kadang di otak saya tuh berpikir, cacar aja bisa diisolasi sehingga nggak ada lagi di dunia ini kan? Iya, tapi itu makan waktu berpuluh tahun, Frankie. Nah, si ini kan tahun 58 dok. Iya, ini 58 dia mau chat bukan urusan kita lah, Frankie. 58 baru tahun 70 kalau di Malaysia. 70 aja kan sekarang 2025 nih dok. 2024 dok. 50 tahun. Udah 44 tahun. 2024 ke 54 tahun dok. Sorry. 54 tahun. Masa nggak diurusin tuh virus ya? Ya enggak, karena kan hanya ke orang Afrika, Frankie. Ini kan baru diurusin karena kena orang Amerika. Itu mulai di Amerika mulai meledak itu tahun 2022. Berarti sentimen ya kalau negara orang lain dia nggak mau urusin kalau negaranya yang... Ya soalnya di Amerika itu banyak sekali yang kena, Frankie. Banyak sekali, puluhan ribu orang kena. Di Amerika kena banyak dan mereka ada CDC dan lain-lain ya, itu mereka concern lah masalah itu. Nah di kita sih baru sedikit ya, mulai dari masuk dari Singapura ke negara-negara lain. Iya, ya karena saya mendengar berita Singapura sudah mulai dipasang itu scanner panas. Dan sekarang udah mulai kan pakai masker lagi. Dan satu yang jangan lupa cuci tangan, Frankie. Masih ingat cara cuci tangan? Ya itu mesti sering-sering cuci tangan supaya kalau kita kena pun misalnya ada mpox yang ini cuci tangan hilang kan. Tangan pakai alkohol atau pakai sabun. Sekarang orang berbuat jahat juga banyak yang cuci tangan dok. Sama korupsi Frankie. Itu saya nggak berani ngomong dok. Tapi yang jelas orang iseng jahilin orang udah cuci tangan dok biar nggak ketahuan. Itu gara-gara Pontius Pilatus, Frankie. Oh, iya Pontius Pilatus. Kayak itu benar-benar dilakukan, bukan kiasan dia. Langsung ambil air, cuci tangan dia. Nah justru di dalam Pontius Pilatus itu cuci tangannya tuh berarti dia sudah lepas tangan dari kasus itu. Tapi dia salah waktu itu, Frankie. Nggak pakai 6 langkah. 6 langkah cuci tangan 20 detik. Kan masih ada 6 langkah. Orang cucu saya aja bisa kok. Cuci tangan itu. Enggak, tapi ini agak ya buat saya kan gini. Kita tuh benar-benar harus 20 detik kah apa? Terus kemudian kan kita gosok. Ini otak saya nih ya. Kalau berpikir ini kita di restoran ataupun di WC umum. Dia kena nih virus nih, Dok. Ya kan? Dia cuci tangan, habis cuci tangan, tutup kerannya pakai apa lagi, Dok? Tangan lah. Pakai tangan lagi, kena lagi, Dok. Ya makanya pada waktu kamu cuci tangan itu kerannya dipakai sabun juga, Frankie. Kalau supaya saya setelah selesai kita
Terus kenapa pertanyaannya kenapa tuh dia bisa ngilangin virus, Frankie? Deterjen atau alkohol? Kan ada asam, Dok, sudah. Bukan. Sel virus itu Protein kan? dindingnya itu terdiri dari lipoprotein, Frankie. Lipoprotein, lipid sama protein. Di dalam deterjen itu bisa memecah lipid. Itu alkohol juga memecah lipid. Begitu kena deterjen atau alkohol, dia lipidnya itu ambrol, selnya hancur. Makanya saya kalau cuci, Nah itu kenapa berapa detik itu juga sama. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk hancurin sel. dia digosok-gosok habis tuh ya. Nah saya kalau ini saya tips saya, Dok. Kalau saya di tempat cuci tangan restoran ataupun tempat umum, begitu saya mau tutup kerannya, saya ambil tisu. Tisu yang tisu kan ditarik tuh kan pasti baru tuh, nggak pernah kesentuh orang. Tisu baru saya tutup pakai tisunya, Dok. Kan lebih aman. Ketahuan siapa yang ngabisin tisu. Iya, yang datang ke situ. Loh, tisu itu satu, kamu sering gitu berapa pohon itu yang mesti ditebang lagi. Sekarang Dan salah loh. Sekarang tisu udah bisa dari recycle, Dok. Don't worry, Dok. Teknologi kita bagus. Ya. Oke, Dok. Jadi si Mpox ini sebenarnya nggak usah terlalu dikhawatirin, tapi sekarang kita bahas ini dengan tujuan supaya istilah kita aware. Jangan terlalu takut, tapi tahu bagaimana caranya mencegahnya. Aware di depan, kita sudah bisa jaga-jaga di depan sehingga kita nggak kebobolan seperti COVID kemarin. Nah, sekarang misalnya contoh deh, misalnya anggap nih, kamu punya cucu atau punya pembantu, dia nggak sengaja kontak sama keluarga yang kena Mpox. Cucu itu berapa tahun lagi, Dok? Oh, kalau saya punya cucu, misalnya cucu saya cerita, oh temennya katanya kena cacar monyet, wah. Cucu saya, nah apa sih diapain itu? Belum kena nih Frankie, kita nggak tahu dia inkubasi apa enggak. Kalau dia punya gejala BP3 yang tadi, Dok, dia enggak, belum gejala. Kalau ketularan kan sampai dia keluar gejala kan bisa 1-2 minggu. Cuci mandiin bersih-bersih lah, Dok. Bawa ke dokter, divaksin Frankie. Vaksin, ada vaksin Mpox. Sudah ada? Ada. Vaksinnya itu 2 kali dikasihnya. Suntik sekali, 1 bulan kemudian suntik sekali, 2 kali. Gratis nggak tuh? Oh belum, ya belum, kecuali nanti pemerintah tuh Depkes tuh bilang wah ini sudah wabah dikasih itu gratis. Saya nggak tahu kita punya apa enggak vaksinnya, tapi konon itu ya vaksinnya itu sama persis seperti vaksin cacar yang sudah tidak ada itu, tapi sudah edisi baru. Kalau saya sih ngebaca di Running Text TV udah disediain. Cukup katanya dia punya ini. Itu daya proteksinya katanya vaksin cacar itu terhadap ini sama-sama Pox kan. Itu efektivitas itu 85%. Terhadap vaksin tadi, terhadap si penyakit tadi, virus tadi. Jadi kalau cucu kita, anak kita atau kita sendiri terkontak, nggak sengaja kontak, kita gitu pergi ke sana, kita divaksin, kita tuh 85% terlindungi. Tetapi apakah kita bisa kena juga? Bisa kena, tapi jauh lebih ringan. Kalau kena paling melenting 1-2, tapi tidak berkembang. Itu dia lebih cepat selesai dan lebih ringan. Itu. Jadi sudah ada vaksinnya. Jadi nggak usah takut. Ya, tapi sebenarnya kan balik lagi kepada kayak tadi awal kita ngobrol, Dok. Seseorang kan punya daya tahan sendiri-sendiri. Orang sudah terpapar, tapi waktu inkubasi 1-2 minggu itu kemudian dia mental. Nggak bisa. Dia punya si daya tahan orangnya bagus gitu. Makanya kalau saya sih lebih senang ngajak orang-orang, teman-teman untuk supaya kita meningkatkan imunitas kita, Dok ya. Meningkatkan imunitas, terus kemudian cuci tangan yang rajin, pakai masker. Kalau kita udah sakit, kita harus pakai masker untuk nggak akan sampai nulari orang. Tapi kalau kita yang belum kena, kita bisa pakai masker. Nah, kalau kita resiko tinggi, yang resiko tinggi siapa kira-kira? Kamu terkena itu. Orang yang kontak dengan orang umum, misalnya contoh guru sekolah, ya kan, dokter, perawat di rumah sakit, kan mereka kemungkinan kena kan lebih tinggi. Itu resiko tinggi. Seorang yang terpaksa harus kontak sama orang, apa? Tukang massage, kan mesti kontak sama kulit orang, nggak mungkin dia massage pakai sarung tangan, bang. Iya. Ya itu orang-orang yang memang kontak sama orang-orang, jadi resiko tinggi itu namanya. Terutama ya kalau misalnya kau di rumah sakit ya perawat itu yang resiko tinggi. Itu mereka tuh wajib dilindungi karena resikonya terkena lebih gede.
Iya, jadi baru dokter gara-gara dokter ngomong massage, saya kepikiran lagi tuina tempat saya udah tutup sih. Kalau nggak saya pengen tuina lagi, paling enak. Oke, jadi orang-orang yang berkontak dengan masyarakat itu mempunyai resiko lebih tinggi, makanya dia harus mendapat perhatian nih dok. Ya, jadi kalau kamu petugas di itu perpustakaan ya enggak lah, bergaulnya sama buku doang. Yang resiko paling kecil lagi dokter tahu? Apaan? Penyiar radio. Dia ngomong sama mic doang dok. Kalau mic-nya kena cacar gimana? Dia ngomong dok. Makanya dia ngomong, saya kena cacar, jauh-jauh dari saya gitu. Gitu. Oke, jadi rasanya sih cukup melegakan saya dokter punya penjelasan. Artinya di sini kita udah tahu mana-mana yang harus kita hindarin, gejalanya apa segala macam, dan kita nggak usah terlalu khawatir. Nah, sekarang saya mau nanya, kamu pernah ingat gak waktu dulu, zaman dulu kita kecil, kalau ada satu nih keluarga besar nih, kalau kayak saya kan keluarganya besar, ada 10 orang. Satu kena cacar air, sengaja tuh saudaranya disuruh bikin cacar air semua. Ingat gak? Sengaja dibikin satu cacar, suruh semua cacar. Udah selesai itu, setelah itu gak bakal kena cacar air seumur hidup. Kok saya nggak begitu dok? Hah? Saya kalau waktu saya kena, saya nggak tahu cacar air atau apa, pokoknya saya tampak disebutnya. Oh bukan, kalau tampak lain. Yang saya disuruh berkeringat terus-terusan apa? Tampak. Itu kalau saya tampak kan dikasih mapo, itu di sebelah Iya. sini. Kalau cacar air satu kena disuruh keluarganya suruh gaul sama dia, suruh main. Kena semua tuh sekaligus. Setelah selesai sembuh semua, semuanya nggak pernah kena cacar air lagi. Oh. Nah, kalau itu tidak dilakukan, yang paling sial adalah begitu kita mau ada acara penting, mau wisuda, mau kawin, mau tunangan, tiba-tiba kena cacar air, ketularan. Wah, itu kan sama juga, cacar air kan begitu-begitu semua. Keropeng semua. Nggak bisa didempul dok ya? Oh, nggak bisa. Dan itu kalau udah gitu disaster lagi. Dan itu menjadi satu momen yang nggak akan terlupakan. Makanya mendingan waktu kecil dikenain semua. So, begitu dia kena cacar air, nah tahu nggak? Kalau dia kena cacar air, dia nggak pernah kena herpes. Kenapa? Ya kalah. Bukan. Virusnya sama. Virusnya sama. Iya. Kalau dia kena cacar air, berarti dia tidak akan kena herpes sampai kapanpun. Nggak bakal kena cacar air sampai kapanpun. Walaupun dia nakal tuh dok, kelakuan seksnya dok. Bukan herpes lain, itu herpes zoster, ini yang herpes C. Herpes zoster herpes yang di badan. Kalau yang nakal itu herpesnya di mulut dan di kelamin. Oh, herpes yang beda. Lain. Tapi dia nggak akan kena herpes itu, herpes yang Zoster tadi yang saya bilang, yang cacar ular itu. Kalau orang awam bilang cacar ular, herpes di badan, nggak bakal kena karena virusnya sama. Nah sekarang masalahnya gini, kamu sudah pernah kena cacar air, bisa nggak kena cacar monyet? Kan sama-sama pox. Kalau airnya monyetnya mandi di air kena juga dok. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Nggak cross reaction. Jadi kalau udah pernah kena cacar air, bisa aja kena cacar mpox. Nggak ada hubungannya. Yang cacar air itu hubungannya sama cacar ular. Herpes zoster. Jadi si cacar monyet ini Tapi kalau kamu mungkin pernah cacar dulu, ini mungkin kamu terlindungi karena dia hampir mirip sama cacar, bukan cacar air. Nyebelin juga si cacar monyet ya. Ya cacar air itu namanya chicken pox. Kalau cacar biasa namanya smallpox. Ini mpox. Mpox sama smallpox tuh satu keluarga lah. Pokoknya pax itu nggak seru lah ya. Nyebelin tuh. Ya sudah kan orang bisa jadi bopeng, kulit juga jadi bintik-bintik gitu kan. Nah dok, saya mau tanya dok. Satu kasus orang sampai bintik-bintik sini yang merah-merah gitu, apa tuh dok? Nah, sama nggak tuh? Cacar monyet sampai ke tangan, Tenggi. Itu juga sama. Cuman yang khas nih ada satu kelainan. Di sini seperti kayak cacar air di sini, atau cacar monyet di sini. Terus sama di mulut doang. Itu namanya HND, HNM, hand and mouth disease. Jadi itu adalah penyakit tangan dan mulut. Itu adalah ciri. Itu penyakit dari binatang juga, Franky. HNM, hand and mouth disease. Itu juga penyakit yang ketularan dan masuk ke kita tuh dari Singapura, Franky.
Banyak Jadi iya itu berarti salah satu virus. indikasinya juga di sini. Justru kalau dia khasnya adalah di kulit tidak, di sini di tangan, muka sama di mulut. Di mulut, sekitar mulut sariawan. HNM tadi ya. Dan itu juga sama. Kemarin banyak terjadi wabah di beberapa sekolah. Di sekolah tuh banyak yang pada kena begituan. Kena di sini, wah bintir sini, di mulut, wah sampai sariawan sampai nggak bisa makan lagi. Itu repotnya ya, nggak bisa makan ya. Jadi ini mematikan sih enggak, tapi ngerepotin nih dok ya. Ya nggak bisa makan. Kalau anak kecil nggak bisa makan kan orang tuanya setengah mati, Franky. Ya mau ngomong infus dok. Ya kan, supaya dibuat makanan infus ya juga. Susah lah, pokoknya susah lah makan, mesti nggak bisa makan, supaya sakit makannya. Tapi beda sama cacar monyet di kulit. Dan dia itu ditakuti karena dia itu mirip-mirip sama cacar. Ditakutkan nanti dia berubah lagi, nanti seperti cacar banyak yang mati gitu loh. Itu loh. Terpaksa digaris 2 lagi gitu ya. Itu sampai ada orang sampai 2-3 kali dok di cacar virus di vaksin cacar tuh. Ya enggak, kalau saya sih tahu saya dulu sih cuma sekali. Enggak, Kali kan 2 biji cacar. Iya saya ngeliatin ada orang di sini sampai 2 kali gitu tempatnya. Mungkin 2 kali ya deh. Itu pada waktu itu sih sekitar tahun 70-an ya. Iya, Masih 70-an. ada tuh 70-an. 80-an tuh kayaknya udah nggak ada deh. Saya masih SD lah itu. Oh dulu semua orang-orang lama ketawa lah, bukannya seimut apapun, begitu ada cacar air berarti lahirnya tahun segitulah. Saya jujur aja saat itu tuh mikir ngeliatin temen-temen di cacar air pada divaksin pada nangis. Saya mikir gimana kaburnya gitu kan ya. Nggak bisa diawasin guru. Baru maju satu-satu maju tak gentar tuh. Gitu. Tapi ya saya berhasil nggak nangis. Tapi ingat ya, cacarnya sama-sama itu kayak pen ya. Kayak pen yang tajam itu. Iya, pen buat nulis tuh. Itu udah nggak. Pen bapak guru buat tulis tebal tipis. Iya. Sekarang pun kalau kita nyari dok, kan dulu kan ada nulis tuh pakai, sekarang kan udah pakai bolpen. Dulu kan pakai pulpen. Pulpen itu kan pakai tinta. Sekarang celup kan. Ada pakai celup, ya kan? Ada lagi yang kita udah ada cartridge-nya maupun apa, itu ada merek pulpen yang bagus ya. Itu sekarang udah kayaknya udah jarang banget dipakai. Di dalamnya ada itu, ada isiannya. Ya kan ada model yang model disedotnya sesuai gitu kan. Ada lagi yang langsung ganti cartridge gitu. Yang ganti cartridge udah lebih modern lah dok. Ya, kalau sekarang nggak bisa nulis tebal tipis, Franky. Kalau pakai itu masih bisa loh, kan itu cair bisa, ya. Tebal tipis gitu. Tulisan masih bagus lah. Sekarang bisa tebal tipis tanpa kita harus nulis. Tahu dok caranya? Ya baik. Ya dokter. Pakai spidol. Bukan. Kita install huruf tebal tipis di aplikasi komputer. Oh. Udah jadi tebal tipis. Gitu. Ya udah dok, jadi istilahnya sekarang harusnya lebih tenang ya. Yang masalah cacar monyet ini nggak perlu dikhawatirin, tapi tetap kita harus hati-hati jaga supaya kita nggak jadi korbannya, gitu dok ya. Ya yang paling penting sih masalahnya ini cukup lama sakitnya, Franky. Nah itu nyebelin namanya dok. Ya. Sakit, matiin kagak, tapi bikin sakit, gitu kan? Mendingan mati sekalian tanpa sakit gitu. Ya kan? Oke dokter, thank you banget. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!